Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku, Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang kisah Abu Nawas bisa menjahit batu pecah sampai bikin raja ngaku kalah. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Abu Nawas diperintah oleh Baginda Raja untuk menjahit lumpang batu yang pecah. Tampaknya raja masih saja mencari cara untuk mengalahkan sosok humoris dan cerdas tersebut. Setelah itu, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas karena memang akhir-akhir ini sering membuat malu dirinya, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa tertipu? Pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia terpaksa meminta bantuan dari menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Tiba-tiba penasehat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus, aku setuju dengan idemu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas baru untukmu," ujar Baginda Raja. "Tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang retak dan terbelah menjadi dua. Aku ingin kau menjahit lumpang itu agar menyatu lagi," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Aku kasih waktu sehari. Kalau kau tidak bisa, maka akan mendapat hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kau pulang dan bawa lumpang batu yang retak itu," perintah Baginda Raja. Setelah itu Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, ia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka, dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan. Setelah itu hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, tapi lumpang batu milik Paduka kan tidak bisa dijahit kalau pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa. "Kau memang cerdik Abu Nawas," ungkap Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Sosok humoris itu pun lolos dari hukuman, meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan Baginda Raja. Wallahu a'lam. Cerita kedua adalah kisah Abu Nawas yang bisa menghitung jumlah ikan di laut hingga bintang di langit.
Abu Nawas mendapat ujian serta pertanyaan dari Baginda Raja. Ia menjadi sosok labuhan terakhir saat pertanyaan-pertanyaan raja tidak bisa dijawab oleh orang-orang istana. Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana engkau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menerangkan, Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkap dalam jumlah yang besar oleh warga dunia, tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang. Lalu dengan bintang-bintang di langit, tanya Baginda Raja penasaran. Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambili. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang, ujar Abu Nawas dengan yakin. Wallahu alam. Selesai. Cerita kedua adalah kisah Abu Nawas yang menangkap maling yang lari ke arah barat pakai cara cegat dari arah timur. Abu Nawas mendengar ada seorang ahli astronomi atau ahli ilmu falak di Jazirah Arab yang tinggal di desanya. Ahli astronomi itu merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi, inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut. Bahkan masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun geografi, dan lebih memilih mempercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut. Salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima yaitu bumi berbentuk bulat seperti bola. Ahli astronomi itu mengatakan, andaikan manusia berjalan ke barat, arah barat terus-menerus, maka akan tiba di tempat yang sama. Sampai pada suatu hari, ahli astronomi tersebut baru saja kehilangan barangnya. Seorang maling telah mencurinya. Di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintas di daerah rumahnya. Ahli astronomi itu lantas berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas. Dengan terengah-engah, ahli astronomi itu berkata, "Hei Abu Nawas, tolong aku baru saja kehilangan barang. Maling baru saja mencuri barangku. Tolong bantu kejar malingnya." Abu Nawas bertanya kepada ahli astronomi tersebut, "Lari kemana malingnya?" Mendengar hal sang ahli astronomi pun menjawab, "Malingnya lari ke arah barat." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera lari ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi tersebut jengkel. "Aku sudah bilang kalau malingnya lari ke arah barat, kok kau larinya ke timur?" Suatu saat kan sampai juga, timpal Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Wallahu alam. Nah, selesai. Itulah 3 cerita dari aku hari ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Salah satunya juga boleh. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.